Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di Tausi. Kali ini mau sharing terkait eh, makanan yang biasa kita konsumsi pada orang-orang yang biasanya ingin diet gitu. Namanya adalah oat. Siapa sih orang yang nggak kenal oat gitu? Nah, sebenarnya oat ini bisa nggak sih dijadikan alternatif menu diet gitu ya? Nah, untuk sebelum ke arah situ, mungkin lebih kita memiliki persepsi yang tepat terkait diet gitu. Jadi sebenarnya diet itu artinya adalah mengatur pola makan. Jadi mengatur pola makan untuk sesuai dengan tujuannya. Mungkin bisa tergantung kondisinya saat ini. Mungkin eh, bisa untuk menurunkan berat badan atau untuk meningkatkan berat badan dan lain sebagainya. Jadi diet itu tidak melulu untuk diet itu menurunkan berat badan gitu. Misalnya, iya nih aku lagi diet padahal itu artinya saya sedang mengatur pola makan, bukan dalam artian iya diet untuk menurunkan berat badan. Jadi kadang orang yang cenderung memiliki berat badan yang kecil gitu ya, itu juga perlu juga diet untuk meningkatkan berat badannya agar supaya mencapai normal seperti itu. Jadi untuk terkait kurus, besar, dan lain sebagainya itu perlu diukur dan diperhitungkan apakah memang status gizinya itu normal atau tidak. Nah, kembali lagi terkait oat itu apakah bisa dijadikan untuk alternatif diet itu. Jadi kan makanan itu kan banyak sekali ya. Salah satunya terkait sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi, jadi banyak sekali alternatif-alternatif lain untuk sumber karbohidrat. Salah satunya beberapa contohnya seperti umbi-umbian, terus ada beras yang lain, beras tidak hanya beras putih ya, bisa juga dari beras merah, beras hitam, bahkan ada beras coklat seperti itu. Selain itu, konsumsi seperti kentang itu juga termasuk sumber karbohidrat dan salah satu yang praktis gitu ya, oats gitu. Nah, siapa yang di sini yang belum pernah nyoba oats? Jadi, oats itu adalah bahan makan yang produknya itu alami, memiliki kandungan vitamin B kompleks, vitamin E, protein, lemak, dan mineral yang baik secara sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Oat sendiri itu memang kalorinya lebih rendah ya. Jadi banyak yang direkomendasikan dari berbagai alternatif diet. Jadi kalori yang rendah ini cocok untuk berbagai macam diet. Salah beberapa contohnya diet untuk tinggi serat. Jadi yang memang biasanya susah BAB atau konstipasi, oat ini juga cocok untuk membantu diet tinggi seratnya. Kemudian diet rendah kolesterol, kalau misalnya memang memiliki kolesterol yang cukup tinggi setelah dilakukan pemeriksaan seperti itu ya. Jadi bukan hanya asumsi pribadi, oh saya sepertinya kolesterolnya naik nih. Mungkin bisa ya dengan beberapa sinyal seperti mungkin lehernya tegang dan lain sebagainya. Namun akan lebih tepat lagi kalau memang dicek secara rutin. Nah, balik lagi, oat ini memang cukup baik untuk rendah kolesterol. Kemudian juga terkait DSM, diabetes mellitus atau biasanya kita kenal penyakit gula, oat ini juga baik gitu. Kemudian juga tadi diet penurunan berat badan karena kandungan vitamin B kompleks, kemudian tinggi serat gitu, jadi cocok untuk mendukung rasa lebih cepat kenyang, tidak mudah lapar. Kemudian mengurangi resiko asma, kemudian mengurangi konstipasi juga ya, tadi bisa dengan diet tinggi serat, kemudian juga mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker. Jadi oats sendiri itu banyak direkomendasiin karena sangat bermanfaat ya. Bisa mengatur laju pencernaan, terus penyerapan gizinya, bisa mengendalikan nafsu makan juga, meningkatkan rasa kenyang, dan menjaga berat badan. Nah, kita itu juga perlu untuk menjaga berat badan ya.
Kalau misalnya memang berat teman-teman itu berlebih, maka memang perlu untuk diturunkan berat badannya sesegera mungkin. Dalam artian tidak harus strict penurunan secara cepat, namun memiliki kemauan dan motivasi untuk menurunkan berat badan sampai mencapai berat badan yang ideal atau normal. Kemudian sama halnya juga yang memiliki berat badan yang rendah, diusahakan untuk selalu meningkatkan konsumsi. Jadi diet TKTP, tinggi kalori, tinggi protein gitu. Dan juga diimbangi dengan olahraga. Jadi perlu banget untuk kita menjaga berat badan. Nah, bisa juga salah satunya menggunakan oats ini untuk meningkatkan variasi bahan makanan yang biasanya kita konsumsi. Nah, sebenarnya apakah semua orang tuh bisa nggak sih konsumsi oat gitu? Dan ternyata tidak semua orang cocok untuk mengkonsumsi oat. Kenapa? Karena setiap orang itu punya pencernaannya itu berbeda-beda dan juga dapat berubah-ubah apabila dipengaruhi faktor usia dan konsumsi makanannya. Jadi sama halnya kalau yang alergi dan intoleransi pada susu sapi. Itu juga seseorang juga dapat mengalami alergi terkait oats ini. Tapi juga gejala intoleransi atau alergi ini setelah konsumsi oat ini eh, masih belum terbiasa karena biasanya belum terbiasa untuk mengkonsumsinya karena memang oats sendiri kan memang bukan kebiasaan kita ya karena sesuatu hal yang jarang kita konsumsi dan jadi ibaratkan mungkin masih kaget gitu ya terkait makan makanan oats ini. Tapi kalau misalnya kamu punya alergi sama gluten, mungkin lebih baik juga kamu perlu mengkonsultasikannya pada dokter ataupun dietitian atau nutrisionis seperti itu. Karena memang oats ini cukup ada glutennya ya, cukup banyak glutennya. Jadi perlu diperhatikan. Terus biasanya beberapa gejala gejala jika kamu memang nggak cocok konsumsi oat itu biasanya pagi hari setelah konsumsi oat, biasanya kan kalau makan oat tuh pagi ya, biasanya dibuat overnight meal, kemudian dimakan oatnya pagi-pagi, dan kadang biasanya rasanya ada kram perut gitu. Nah, ini juga cukup wajar kalau kamu memang nggak biasa konsumsi oat. Dan tubuh ini juga perlu menyesuaikan diri setelah eh, menyesuaikan diri kemudian setelah nggak rasanya nggak sakit lagi. Dan biasanya bisa menambah porsi oatmeal secara bertahap gitu. Jadi pelan-pelan sedikit-sedikit dulu untuk lalu ditingkatkan. Dan sebenarnya apa sih yang membuat lambung atau pencernaan kita itu nggak nyaman setelah konsumsi oat? Karena oat yang tinggi kandungan seratnya ini kemudian makan yang terlalu cepat, terus tidak adanya intoleransi terhadap oats atau karena alergi gandum, serta adanya kandungan karbohidrat dan gas pada oats. Tuh, jadi timbulnya gas pada usus itu bisa menyebabkan kamu kembung setelah konsumsi oat dan itu juga salah satu efek sampingnya. Lalu gimana sih untuk mengurangi efek sampingnya? Jadi ada beberapa tips untuk menghindari dan mengurangi efek samping seperti kembung dan gas yang setelah mengkonsumsi oat gitu. Jadi yang pertama itu mulai makan oat tuh dalam porsi kecil untuk menyesuaikan tubuh kamu. Jadi pelan-pelan dulu, kecil-kecil dulu, sedikit dulu, tidak langsung yang banyak. Tuh, jadi pengurangan itu supaya tidak menimbulkan gejala seperti kram atau sakit perut. Terus berikan waktu pada sistem pencernaan untuk memproses makanannya. Kalau misalnya merasa kembung, itu perlu dihentikan dulu selama beberapa minggu untuk biar ususnya pulih gitu. Terus yang kedua, mungkin tipsnya adalah coba untuk memasak oat terlebih dahulu. Jadi pemasakan itu bisa mempermudah pencernaan dalam mencerna oat atau kamu bisa juga merendamnya atau membiarkannya bisa semalaman gitu untuk mencegah kembung. Jadi biasanya dibuat overnight meal gitu ya, overnight oat gitu ya.
dan diberikan berbagai topping. Nah, kemudian tips yang ketiga biar kamu merasa, eee, nyaman terkait konsumsi oat, ini bisa pilih jenis oat yang cocok karena oat itu ada banyak macamnya ya, ada berbagai merek juga. Jadi kembung kan tadi tidak terbiasa ya pencernaannya untuk menerima serat yang jumlahnya tinggi, yang biasanya oat itu 2 sampai 3 gram serat. Nah, biasanya apalagi teman-teman yang emang jarang konsumsi buah, jarang konsumsi sayur, terus kemudian tiba-tiba, konsumsi oat gitu ya, yang dimana ini seratnya lebih tinggi, jadi perlu, eee, memperhatikan juga. Bisa pilih oat-oat yang, eee, lebih sedikit gitu ya porsinya. Kemudian juga tadi ya jenis jenis oat-nya bisa dipilih yang cocok. Terus memilih merek, terus dengan menurunkan kandungan, jadi bisa pilih serat-seratnya yang mungkin lebih rendah, sedikit lebih rendah, jadi bisa mengatasi sakit perut atau kembung kamu. Sehingga teman-teman dapat konsumsi oatnya dengan senang. Jadi tidak merasa beban gitu ya. Terus juga dipilih, eee, apa ya, yang oatmeal oatmeal oat yang terkait bebas gluten. Ada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa oatmeal ini, eee, nggak memiliki partikel gluten, ya. Tapi proses pembuatannya dapat terjadi kontaminasi gluten. Jadi kadang dicampur-campur gitu ya pas membuat dengan gluten, jadi perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, perhatikan juga topping atau bahan yang digunakan sebagai pendamping oat. Kadang, penggunaan oat itu dicampur sama susu. Jadi kalau misalnya emang, teman-teman punya alergi atau lactose intolerance, jadi perlu menghindari susu. Kemudian juga mungkin hindari kacang-kacangan atau biji-bijian yang memang menyebabkan timbul kembung atau gas. Jadi bisa ganti oatnya dicampur dengan air biasa, air panas, kemudian didinginkan, tidak perlu menggunakan, susu, seperti itu. Jadi teman-teman cukup, eee, perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi tanpa harus ngikutin trennya. Coba-coba boleh, tapi kita perlu tahu, batas kemampuan tubuh kita sendiri itu seperti apa. Kalau memang konsumsi ternyata kembung, jadi bisa di-stop terlebih dahulu, bisa kasih jeda 1 minggu, kemudian juga bisa pilih oat yang rendah serat, gitu ya. Jadi pahami dulu tubuh teman-teman sebelum melakukan diet dan tidak dianjurkan untuk diet yang terlalu ketat apalagi tanpa pengawasan dari ahli gizi, dietitian seperti itu. Karena tiap orang itu punya pencernaan yang beda-beda. Jadi kalau misalnya rasa kembung atau bergas saat konsumsi oat kemudian itu semakin parah, mungkin bisa berkonsultasi kepada dokter yang terdekat atau mungkin dietitian atau ahli gizi, nutrisionis yang, teman-teman miliki. Jadi memang alangkah baiknya teman-teman itu memiliki ahli gizi atau dietitian, seperti dietitian pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada permasalahan terkait makanan, bisa langsung bertanya, seperti itu. Jadi itu ya, teman-teman bisa boleh menggunakan oatmeal ini sebagai alternatif dengan catatan, memang dilihat dulu kemampuan pencernaan kita seperti apa, apakah akan membuat kembung, apakah membuat bergas, atau seperti ada kram perut seperti itu ya, jadi perlu diperhatikan. Selain itu juga kalau misalnya punya intoleransi terhadap susu atau kacang-kacangan, biji-bijian, jadi perlu diperhatikan untuk toppingnya, kemudian perlu diperhatikan, olahannya, seperti itu ya. Kemudian juga tadi porsinya kecil-kecil dulu sebelum sebelum banyak, jadi bertahap untuk melihat apakah
Oh, sudah kira-kira berapa sendok makan, ternyata tubuhnya masih aman, mungkin next lagi bisa ditambah, seperti itu. Kemudian bisa mencoba memasak oatmeal, oat terlebih dahulu, itu ya, bisa dibuat semalaman, jadi overnight oatmeal gitu. Kemudian juga pilih jenis oat yang cocok, karena ada berbagai macam jenis oat, bisa mungkin pilih oat-oat yang rendah serat gitu, yang kalau misalnya memang cukup pekat. Dan perhatikan juga, campurannya ya, kalau misalnya, ada glutennya perlu diperhatikan juga. Jadi oat ini bisa sebagai alternatif teman-teman untuk mengkreasikan atau meningkatkan aneka-ragaman bahan makanan yang bisa kita konsumsi, dan tidak melulu juga harus, makan oat setiap hari, tidak harus. Jadi seperti, apa ya, bergantian gitu. Misalnya hari ini oat, mungkin, setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau mungkin di weekend gitu, atau mungkin di everyday juga nggak apa-apa, tapi asalkan satu hari itu makanan kita beragam gitu. Jadi mulai, apa ya, aneka-ragaman pangannya mulai diterapkan, seperti itu. Jadi tidak harus setiap hari nasi saja atau kemudian makan ayam saja gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan makanan yang lain, salah satunya adalah oat ini. Jadi tidak apa-apa, mengikuti tren, tapi perlu diperhatikan juga kita, kemampuan dalam pencernaan. Dan juga perlu dilihat lagi porsinya. Apakah, porsinya itu melebihi batas ataukah justru malah topping-toppingnya itu yang, eee, tinggi lemak gitu. Biasanya kan kalau oatmeal itu enaknya sama buah atau kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya. Ada juga mungkin dicampur sama ada dengan goreng-gorengan gitu. Jadi tetap perlu diperhatikan, topping-toppingnya ya. Pilih-pilih yang bergizi. Jadi cukup membantu dalam isi piringku. Jadi bisa menggunakan, kacang-kacangan sebagai sumber protein, kemudian ditambah buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Mungkin bisa juga ditambah dengan, apa ya, eee, mungkin bisa berkreasi gitu ya, mungkin dengan telur atau dengan ayam. Jadi oat ini bisa sebagai pengganti nasi, seperti itu. Kemudian juga bisa dengan, apa ya, memang biasanya menggunakan dengan overnight oatmeal ya, kemudian bisa, dimakan, eee, praktis gitu di pagi hari, tidak perlu, waktu untuk memasak di pagi hari, seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman untuk, sesi kali ini. Semoga, teman-teman lebih bijak apakah oat ini cocok kondisinya dalam kondisi teman saat ini. Jadi bisa ini juga baik, untuk alternatif keanekaragaman pangan kita untuk hari-hari. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat insight dari sedikit sharing kali ini. Terima kasih banyak, semoga teman-teman sehat selalu dan selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.